Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pun satu agama yang tidak menawarkan kenikmatan dalam hal ini berupa surga. Akan tetapi, setiap agama ternyata memiliki pandangan berbeda dalam mendefinisikan surga. Lalu bagaimana pandangan dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Yahudi tentang keberadaan surga? Berikut perbedaannya. Pertama, dalam agama Islam sangat mempercayai kehidupan abadi setelah kematian, termasuk keberadaan surga dan neraka. Islam menyebut surga dengan nama lain Al-Jannah, yaitu taman yang indah, sebagai tempat keabadian yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, seperti yang tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran. Contohnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 35 yang artinya, perumpamaan surga yang dijadikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak berhenti-henti, sedang naungannya itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Umat Islam meyakini seseorang yang berada di dalam surganya Allah, maka seluruh permintaannya akan dikabulkan dan mereka akan merasakan kenikmatan abadi berkali lipat daripada dunia. Bahkan penghuni surga yang paling rendah derajatnya akan mendapatkan 10 kali lipat dari nikmat dunia. Hadis rawahu Muslim. Tetapi kenikmatan abadi tersebut tidak didapatkan dengan cuma-cuma. Hanya orang yang beriman dan beramal soleh serta menjauhi larangannya yang akan mendapatkan surga tanpa harus melewati neraka terlebih dahulu. Kedua, dalam agama Kristen, menurut keyakinan agama Kristen atau Nasrani, kerajaan surga merupakan tempat kudus yang suci yang dijadikan Yesus untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Kehidupan kekal dengan ciptaan sempurna yang menjadi tempat pertemuan antara Allah dan manusia, dan Ia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap menangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Injil Wahyu 21. Alkitab juga menyebutkan bahwa surga adalah tempat tinggal Allah dan juga terdapat malaikat-malaikat di dalamnya. Raja 8:30 dan Matius 8:10. Kata surga di sini bukan hanya lambang, tetapi memaksudkan suatu tempat yang benar-benar ada. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari tempat tinggalmu yang mulia, kudus dan indah. Yesaya 63:15. Sebagaimana agama Islam, agama Kristen juga menetapkan kriteria manusia yang dapat tinggal di surga. Menurut umat Kristiani, semua manusia yang dilahirkan ke bumi sudah berdosa akibat dosa turunan yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, seperti yang diungkap dalam Roma 3:23. Maka jalan satu-satunya adalah penebusan dosa melalui Yesus Kristus. Dengan mempercayai dan menjadi pengikutnya, maka seorang dapat menikmati surga ketika mengalami kematian. Saat manusia memutuskan untuk mengikuti Yesus, mereka juga harus menerima konsekuensinya. Dalam Lukas 9:23, 3 konsekuensi tersebut. Pertama adalah menyangkal dirinya, dalam artian berperilaku sesuai keinginan Roh Kudus. Kedua adalah memikul salib, yang berarti manusia mau menanggung bebannya masing-masing. Terakhir, meninggalkan kehidupan duniawi dan senantiasa hidup dalam Yesus. Di sisi lain, dalam Alkitab juga berkata bahwa ada langit baru dan bumi baru yang kita nantikan sesuai dengan janjinya. Dalam Petrus 3:13, melalui kerajaannya, Allah akan mengembalikan keadaan bumi sesuai dengan tujuannya dulu, dan kematian tidak akan ada lagi. Dalam artian, mereka juga meyakini bahwa adanya kehidupan abadi di bumi. Ketiga, dalam agama Hindu, berbicara surga di agama Hindu, maka selalu dikaitkan dengan karma bala dan punarbawa. Jika karma bala merupakan hasil yang didapat dari perbuatannya dulu, maka punarbawa adalah kehidupan yang terjadi kembali. Punarbawa di sini, menurut keyakinan Hindu, sangat bergantung pada perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dalam kata lain, apabila semasa hidupnya seseorang berbuat baik, maka ia akan lahir kembali dengan membawa kebaikan. Berlaku sebaliknya ketika seseorang dilahirkan dalam kehidupan yang tidak baik.
Mengutip dari Vedanta Upanishad, surga dan sarva merupakan dunia ketiga yang penuh dengan cahaya. Tidak seperti agama lain, surga bersifat sementara dan bukan merupakan tujuan utama umat Hindu. Menurutnya, moksalah yang menjadi tujuan akhir dari kehidupannya. Moksa yang berarti bersatu atma jiwa dan Brahman yang bersifat kekal akan didapat setelah menikmati surga sesuai pahala yang dimiliki. Hingga akhirnya, jiwa yang berada di surga tersebut akan tetap mengalami proses reinkarnasi yang memperoleh kesucian jiwa dan mencapai moksa. Keempat, agama Buddha. Buddha menyebut surga sebagai alam bahagia. Menurut pemeluknya, alam bahagia ini bukanlah suatu tempat dari luar dunia, melainkan dalam dunia ini. Mereka berbagi 6 tingkat alam surga, 16 tingkat alam Brahma, serta 4 tingkat alam Arupa. Semua alam tersebut dipercaya akan dicapai seseorang sesuai bekal perbuatan baiknya selama menjadi manusia. Khusus untuk alam Brahma dan Arupa, keduanya hanya dapat dicapai dengan melakukan kebaikan, tetapi bisa juga dengan latihan meditasi. Seseorang yang melakukan meditasi hingga menjadi rupa jana dan arupa jana, maka setelah meninggal dunia, ia akan terlahir di alam Brahma tersebut. Tidak seperti agama lain, tujuan akhir manusia menurut agama Buddha adalah nirvana, yang berasal dari bahasa Sanskerta, nirvanaji atau nibbana. Dalam pengertian yang lebih dalam, nibbana adalah kebahagiaan tertinggi dalam suatu keabadian atau suatu keadaan bahagia yang abadi. Kebahagiaan nibbana tidak dapat dialami dengan memanjakan indera, melainkan dengan mengekangnya. Nibbana bukanlah suatu tempat, bukanlah suatu keadaan atau ketiadaan, dan nibbana bukanlah suatu surga. Tidak ada kata yang cocok untuk menjelaskan nibbana ini. Ibarat nibbana ini api, yakni api itu ada, namun api ini tidak dapat disimpan di suatu tempat tertentu. Kelima, agama Yahudi. Gan Eden, Taman Eden. Begitulah umat Yahudi menamai surganya, berasal dari bahasa Ibrani yang artinya tempat spiritual terakhir yang diyakini oleh umat Yahudi, serta tempat di mana jiwa manusia dapat hidup abadi bersama Tuhan. Penetapan istilah Eden sebagai tempat menyenangkan seringkali dikaitkan dalam kesenangan dan kemewahan. Agama Yahudi meyakini bahwa Eden merupakan tempat tumbuhnya pohon kehidupan, tempat yang sangat berlawanan dengan Gehinom atau tempat penghukuman terakhir. Konon, umat Yahudi yang melakukan dosa akan mensucikan diri dari dosa tersebut di Gehinom. Kebanyakan para pendosa tinggal di Gehinom selama 12 bulan, sedangkan para pendosa besar tidak akan pernah keluar. Pada dasarnya, tujuan akhir kehidupan umat Yahudi adalah pembaharuan pemerintahan Yahweh atas kerajaan duniawi dengan seorang Masias duniawi atau utusan Tuhan yang akan datang ke bumi sebagai kepala kerajaan. Sehingga dalam kata lain, surga atau neraka bukanlah tujuan. Mereka percaya, barang siapa di dunia memelihara Torah atau kitab Taurat akan masuk surga ke Taman Eden, dan barang siapa tidak memelihara Torah, dia akan menuju ke Gehinom.